A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di majelis ilmu di Nabawi Islamic School ini, yang mudah-mudahan kita diberikan kemudahan buat oleh Allah untuk bisa menegakkan tujuan Allah menciptakan diri kita. Sering sekali ulama memberikan nasihat kepada kita bahwa likulli da'in dawa, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan kadang ulama menerjemahkan penyakit yang dimaksud adalah dosa yang kita rutinkan. Ada formula untuk menghilangkan. Karena dosa ini merupakan salah satu dampak buruk yang bisa mencegah datangnya kemudahan yang kita inginkan dari Allah. Allah menginginkan kebaikan dengan cara yang baik, sehingga ditulis oleh ulama sekian banyak dampak buruk maksiat yang menjadi penyebab penghalang doa kita kepada Allah. Kali ini kita akan coba bahas kebalikannya. Jadi yang kita bahas ini awal kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita. Kalau dosa mungkin bicara tertutup ya pintu kenikmatan yang akan Allah turunkan kepada kita. Kita akan coba bahas kebalikannya, bahwa ternyata memang kita harus tahu bahwa kenikmatan yang kita inginkan itu memiliki muqaddimah, awal dari kenikmatan tersebut. Banyak ulama mengabarkan beberapa hal. Salah satunya ketika kita bisa mentalak dunia. Mentalak dunia ini menghentikan hubungan dengan dunia, bukan berarti menghentikan kehidupan di dunia, bukan. Karena kalau seandainya sudah tidak bisa bersatu, bukan berarti nggak bisa saling mencinta, cuma menghindari supaya nggak menimbulkan keributan gitu loh. Artinya dengan dunia juga sama. Bukan kita tinggalkan dunia terus kita nggak mau di dunia lagi, bukan. Lawang orang hidup di dunia kok. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Dari bumi kau diciptakan, di bumi kau dihidupkan, di bumi kau diwafatkan dan akan dikuburkan. Jadi kalau orang masih hidup di dunia terus nggak mau dunia, ya salah. Kalau saya sudah nggak butuh dunia, Zat, oh masya Allah, berarti udah nggak butuh napas nih orang. Ya nggak bisa, orang hidup pasti butuh kan. Cuma memanage dunia menjadi sebuah sabab datangnya kebutuhan yang diinginkan. Kan sudah jelas, sekian banyak ulama menasihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah ini nggak memberi yang kita inginkan, tapi Allah pasti mencukupi yang kita butuhkan.
Mengemas keinginan menjadi sebuah kebutuhannya bukan hal yang mudah. Bagaimana caranya Allah mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi kita akan coba bahas tentang bagaimana cara kita memahami adanya awal kenikmatan dalam Islam. Karena kalau orang ini merasakan kenikmatan yang betul-betul datang dari Allah, ini sifatnya al-ma'unah. Sifatnya al-ma'unah. Pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, adanya thalabul ma'unah, meminta tolong sama Allah. Nah, pertolongan Allah itu yang dikatakan nikmat. Makanya ada ayat yang mengatakan wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah sebut, gitu. Makin kau sering sebut nikmat Allah, kamu makin yakin bahwa enggak tersebut. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kamu tidak mampu menyebut nikmat Allah, ketika itulah kamu akan mentazkirkan diri kamu dan mentakbirkan nama Allah. Mentazkirkan artinya mengecilkan dirimu, mentakbirkan Allah. Kita akan agungkan Allah. Makanya dalam sholat kita itu bentuk isti'anah kita kan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Sholat ini merupakan isti'anah, minta tolongnya kita. Ketika kita Allahu Akbar, itu bukan cuma sekedar Allahu Akbar angkat tangan yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah adatan nahwa mankibai audunai wadahu fi sadri dan seterusnya. Bukan begitu. Ya sudah begitu, sudah contohnya. Cuma lebih dari itu. Karena mengangkat tangan menghadapkan telapak ke kiblat ini bukan membelakangi, ini kan bukan main-main. Tentu harus dibahas dong. Cuma bukan kita bahas di sinilah, ya. Yufarrij, tidak merenggangkan, tidak merapatkan, sekedar Allahu Akbar. Bisa saja suruh merenggang, suruh merapatkan. Wa wad'ahu fi sadri, meletakkan di sadri, sadrun ma'idah batnun, dada, lambung, perut, fi sadri. Fakana kafail yumna fawqa zuhri kafail yusra, telapak tangan kanan di atas punggung telapak kiri. Wa adatan yakbit, terkadang mencengkram, ini udah diatur. Ya. Nah, peraturan-peraturan yang diatur ini kalau kita ikutin itu mendatangkan kemaslahatan. Karena secara umum yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang gampang buat kamu, nggak pengen yang sulit. Nah, ketika kita nggak mau mencontoh yang dicontohkan, ya jangan kaget kalau merasakan kesulitan. Ya, jadi sebenarnya nggak ada yang sulit kalau emang ikut aturan main. Buku petunjuk lah, kita beli motor, beli mobil dari dealer, dikasih buku petunjuk, yang ditanya malah browser internet gitu loh, ya nggak nyambung. Takutnya kan dibikin-bikin ya, walaupun kadang-kadang betul juga, cuma kadang-kadang buku panduan tuh lebih aman lah, Quran dan Sunnah lebih aman lah. Yang pertama, ya ini kita akan coba bahas tentang awal berbagai kenikmatan. Yang pertama, ketika kita bisa mengarahkan diri kita ini untuk tidak condong kepada dunia. Ya, condong kepada dunia itu bukan berarti kita tidak condong kepada dunia itu bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan. Tetap memanfaatkan dunia sebagai media, alat bantu untuk mendapatkan surganya Allah. Cuma pemahamannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Kenapa akhirat lebih mulia? Karena dunia ini mata'ul gurur, kenikmatan yang menipu. Banyak orang kepo sama dunia. Jadi dibikin sama dunia ini, dibikin bingung dia sama dunia. Dunia bilang begini, dunia bilang begitu. Tadinya saya nggak mau, cuma saya butuh, saya jalanin. Akhirnya kewajiban banyak saya telantarkan. Tuh ukurannya dunia. Ya serba salah. Sholat saya kan ada doa, di dalam doa tuh saya minta dunia, dapat dunia, sholat saya tinggal. Itu yang jadi masalah gitu loh. Ya mau bilang apa? Memang kenyataan. Dulu memang Ustaz waktu saya belum mobile tuh dan sibuk gitu. Tahajud mah ya Ustaz, kalau saya ngomong jadi sombong ya gitu ya.
Saya hampir tiap malam, Ustaz. Masya Allah ya. Teman pas saya udah kerja ini, ya Allah, sampai kangen, pengen bangun malam susah betul. Tuh. Ini masalah. Sebenarnya nggak harusnya begitu. Karena memang nanti ada aturan main, manusia butuh tidur 8 jam, butuh ini, ada aturan lah ya. Tapi kalau badan dibiasakan untuk tertarik kepada Allah, itu sesulit apapun keterpanggilan itu ada. Lawang cinta. Orang kalau sudah bicara cinta, udah nggak bicara hitung-hitungan. Biar kurang tidur kalau yang cinta panggil kita, nggak ngaruh sudah. Coba sih dirubah, cinta itu hanya untuk Allah yang pertama gitu loh. Sehingga kalau urusan sama Allah ini kita nggak hitung-hitungan. Ya, kalau urusan sama Allah kita nggak hitung-hitungan. Tapi kalau urusannya sama dunia, ini awal sebuah kerusakan. Sampai terbukti berasa nggak berasa kita kalau urusan dunia, subhanallah. Nggak usah dunia menjanjikan keuntungan. Mau minjem aja kan belum tentu untung kalau minjem, betul. Ada orang mau minjem duit dandan, masya Allah. Sampai anak nanya, mak cakep amat mau kemana mak? Pakai bedak, sampai nyisir rapi, pakai baju gitu, mau minjem gitu. Iya, kita orang laki nyari kerja sampai rapi, tuh rambut kalau bisa pakai penggaris gini ini, masya Allah. Mau ngapain sih rapi bener? Mau nyari kerja, masya Allah. Ya, tapi kalau kita temukan dia lagi sholat, inilah, masya Allah, itu sarung sedapat-dapatnya dah. Merek nomor 2 yang penting adem dipakai, betul ya. Udah bukan lagi cap gajah duduk, cap gajah tepar, betul ya. Lecek itu sarung, lama nggak dipakai. Subhanallah. Ini urusan sama Allah loh. Itu mukena yang udah di hanger 3 hari, sebenarnya dia aja udah nggak betah, pengen nyopot buru-buru gitu ya. Baju koko juga begitu. Itu lehernya bacaan kaligrafi, tulisannya wallahu a'lam bishawab. Coba sih mulai dipikirkan nih, kita mau ibadah ke Allah loh. Ya, kita mau ibadah ini. Zat yang menciptakan kita ahsanut taqwim, menjadi ciptaan yang terbaik. Kenapa sih kalau untuk dunia condong kita terlalu, untuk akhirat nggak terlalu? Padahal ulama sering mengatakan dunia tuh kayak rumput sama padi. Kau tanam padi, rumput tumbuh. Tapi kalau kau tanam rumput, jangan mimpi padi tumbuh. Begitulah dunia dan akhirat. Kalau kau tuntut akhirat, dunia kau dapat. Tapi kalau cuma dunia ya target utamamu, jangan ngimpi akhirat kau dapat. Itu kenyataan. Kenyataan. Masya Allah. Ya, jadi sampai agama saja kita sekolahkan anak kita nih di Nabawi Islamic School. Tujuannya dunia, ya sudah. Jangan heran kalau kita lihat yang udah banyak para penghafal Quran, penghafal hadis tuh nggak bisa bergaul banyak. Agama menjadi cikal bakal permusuhan. Lihat apa yang mau kita tawarkan sama manusia. Hafalan kita yang kita sombongkan karena ikut lomba ini lomba itu, begitu. Aplikasi bisa bergaul gak? Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu, dengan mertuamu, dengan tetanggamu? Kok agama membuat engkau berubah? Sampai sahabatmu berkata, saya butuh dia yang dulu ketika belum beragama dengan seperti ini. Subhanallah. Ini kan nggak bisa dibiarkan. Sampai-sampai agama pun yang dituntut kalau orientasinya dunia, wallahi keburukan yang bakal kita petik. Tapi kebalikannya, dunia sekalipun yang kita cari karena Allah untuk akhirat, menjadi sebuah nikmat. Karena kita tahu sekali kita butuh dunia. Kita butuh dunia, dan dunia inilah yang membuat kita bisa mencapai akhirat. Dunia bakal hilang dari hidup kita. Bahkan Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta yang kau cari tunggang langgang dari pagi sampai malam. Anak yang membanggakan dirimu, yang membuat kau busungkan dada di hadapan wali murid lainnya, bakal meninggalkanmu. Kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih.
Bisa gak hartamu membuat hatimu bersih? Bisa gak anakmu membuat hatimu bersih gitu loh? Maksudnya apa nih Ustaz? Harta membuat bersih sih, hati bersih mungkin saya paham lah. Uang kita zakatin, ya berbuat baik ya. Tapi kalau anak bikin hati bersih bagaimana? Ya sadar bahwa anakmu ini makhluk yang tercipta bukan untuk dibangga-banggakan dan disombongkan, bukan. Cuma memang prosedurnya begitu. Cara Allah mengembang biakan manusia ini dengan cara orang menikah, gitu loh. Ya. Karena Islam aturin supaya nggak berzina, nikah. Ya, tadi saya sempat bicara sama salah seorang dokter ahli bayi tabung. Dia katakan ada ada acara apalah, dia bilang tentang masalah bayi tabung. Ini kebetulan yang berbicara itu dari Romo siapalah, orang Kristen itulah, rujukan keagamaannya gitulah. Dia tanya balik ke saya bahwa Romo tersebut Ustaz mengatakan bahwa kalau seandainya sudah cukup bisa membuahi ya kandungan si perempuan dengan sperma dari laki-laki ini melalui proses tabung tadi gitu ya, maka sisa dari sel telur dan spermanya ini bisa dibekukan katanya. Karena buat orang-orang non muslim ini, Katolik ini beranggapan tidak boleh memusnahkan embrio yang sudah jadi gitu loh. Bahasa mereka sih begitu gitu ya. Ya boleh diletakkan di dalam kandungan siapa saja, toh bukan prosesnya seperti yang kita tahu ya. Ini itu tidak masalah. Waduh, bahaya sekali ya. Islam tidak menawarkan seperti, kalau Islam lain lagi pendapatnya. Justru kalau bayi belum 4 bulan belum ditiupkan roh, maka tidak berlaku hukum mayit, kan begitu. Kalau memang nggak menimbulkan mudarat, yang memusnahkannya nggak ada masalah dalam Islam, simple kok, masya Allah. Ini kan sudah arahan berarti. Ya dalam Islam ini diatur supaya kita nggak macem-macem, nggak main-main, sampai meletakkan sembarang pun walaupun tidak melalui proses jima pun haram dalam Islam, betul? Tuh Islam ngejaga tuh. Kenapa? Biar ini anak punya nasab. Nasab ini nggak main-main loh, ya. Sampai-sampai kalau dia hamil di luar nikah kan nasabnya ke ibu. Karena ibu yang bakal ditanya betul-betul sama Allah nanti. Terus si ayah aman? Enggak, dia malah lagi digodok di neraka lain lagi ya. Enak aja. Takut dicegat, saya pulang nyolot lagi. Enak aja gitu ya. Ya kenapa mau diletakkan dengan cara yang tidak baik gitu loh. Ya ini nggak main-main nih, Islam atur, karena tidak mungkin datang sebuah kebaikan tanpa kebaikan gitu ya. Jadi jangan cuma menghayalkan kebaikan. Di Islam orang menghayalkan kebaikan, kalau nggak ngerti membuka kebaikan ya nggak bakal bisa. Itu yang pertama. Kita kritisi deh. Karena ketika kita bisa mentalak dunia, ini awal sebuah kebaikan. Ya taklukkan dunia, cuma jangan jatuh cinta sama dunia. Ya cari makan lah, tapi ingat makanmu itu untuk hidup, bukan hidupmu untuk makan. Bahasanya begitu ya. Jadi kita nggak bisa nggak makan, ini dunia. Walaupun kadang-kadang saya suka heran, saya suka bilang di beberapa kajian, suka aneh saya gitu loh. Banyak orang-orang susah cari uang, istilahnya cari makan, bukan cari uang. Lo pada mau kemana nih? Biasa tak cari makan, begitu loh, susah. Tapi banyak orang udah kaya, sudah punya uang, pada bangga nggak makan. Itu kalau cerita masalah diet, masya Allah, alhamdulillah Ustaz, udah 6 bulan sih nggak makan nasi terus, gitu loh. Ini orang kebalik ya. Ada yang susah nyari nasi pengen makan, udah bisa beli nasi bangga nggak makan, tuh manusia tuh. Kayak keder kita di dunia ini, keder sebenarnya kita ya. Ini tahun 2000-an kemarin nasi kesian dimusuhin, betul ya. Nasi beginilah begitulah. Jenderal Sudirman makan nasi jadi pahlawan, misalnya. Ini kita suka berlebihan ya. Nggak ada masalah, jangan mengharamkan yang dihalalkan, tapi jangan berlebihan gitu loh. Sampai salah sendiri gara-gara berbuat begitu tanpa ada bertanya sama ulama, karena kan mengharamkan yang dihalalkan.
Sampai-sampai dia salah, zakat fitrahnya dia nggak makan nasi, zakat fitrahnya beras, ngaco nggak? Ana sih alhamdulillah Ustaz, udah setahun itu nggak makan nasi. Kemarin zakat fitrah, ya biasa rojo lele. Apa beras tuh rojo lele, bukan merek gandum. Ya, wah ini kacau nih, ya suka bablas kita. Ya kecuali kalau dokter bilang ya ini berbahaya gini, ahlul ilmi ya kita lepas tangan deh. Fas'al ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kita memang nggak tahu. Nah, ya. Tapi kalau sampai berlebihan membenci yang dihalalkan ya jangan. Itu orang fitnah daging kambing, masya Allah. Ini kan dalam rangka apa sih maksudnya daging kambing dibenci, Ustaz? Sampai-sampai orang kalau ngomong daging kambing, aduh saya nggak berani deh. Kan ada apa dengan daging kambing gitu loh? Coba kupas tentang masalah daging kambing coba. Ini mumpung Idul Adha, coba kupas. Saya sih lagi coba bikin ini ya, buat streaming terus nih tentang Idul Adha ini. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube Subhan Bawazir 4K, 4K itu ya nanti ada. Iya, itu Rasul mengatakan bahwa daging yang paling lembut yang Allah ciptakan dan paling bagus di atas dunia ini daging kambing. Kok orang benci kambing? Kan lama-lama kalau orang nggak suka sama kambing, akhirnya nggak ada lagi penyembelihan. Ya, sementara yang Nabi contohkan apa? Zaman Nabi ada sapi, ada onta. Tapi ketika beliau menyembelih, yang beliau sembelih apa? Domba, gibas, kambing. Masya Allah. Ya. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau nyontoh siapa kalau nggak Rasul? Contoh Rasul. Dan nggak ada yang membahayakan kalau Rasul sudah contohkan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nggak ada yang membahayakan. Tidak ada. Cuma nggak paham. Tapi kalau ditilik penyebabnya itu ketemu nanti. Ternyata ulah tangan kita juga. Kita nggak ngerti. Banyak sekali mengkonsumsikan makanan pada hewan tersebut. Ya hewan apa makanan-makanan yang sifatnya sudah karbon. Ya, limbah ini, limbah itu, belum yang konsentrat, belum yang ini, belum yang itu, yang akhirnya bercampur di badan hewan tersebut. Kalau zaman Rasul memang kenapa sih daging itu bisa manfaat, domba, gibas itu? Karena zaman Rasul tuh nggak ada yang namanya domba dikurung, diangon. Makanya di kitab Arba'in itu ada hadis tentang hima batas negara, di mana apa kalau domba yang makan rumput di perbatasan negara itu nggak ada masalah gitu loh. Artinya zaman Rasul sama zaman sekarang orang tuh miara domba. Dulu miara domba, sekarang juga miara domba. Di mana letak perbedaannya? Kalau zaman Rasul domba itu diangon, ya, diangon. Jadi pengembala cuma ngiring, domba makan rumput. Kalau sekarang domba stay, dia diam di tempat. Yang nyari makan, yang punya domba, betul. Sehingga kasusnya berbeda ya. Kalau zaman Rasul domba-dombanya itu makan rumput di kebun orang, dosa gak? Dosa gak? Enggak, kambing, betul ya. Tapi kalau sekarang yang ngangon kambing ini nyari rumput di tanah orang, dosa gak? Itu perbedaan, jangan main-main loh. Ya, makanya orang suka bilang, "Ana sih alhamdulillah Ustaz, bisnis ana mirip Rasul, Ustaz." Oh, Masya Allah gitu ya. Maksudnya apa ini? Oh, Masya Allah ya. Ini bukan sesuatu yang main-main. Coba dibahas dan tak ketemu. Ternyata betul ya. Ini kita telah berbuat banyak kesalahan. Masya Allah. Tuh, kita mentalak dunia. Biasanya orang kalau udah mentalak dunia itu dia tidak bertindak dengan syahwat. Dia bertindak dengan akal dan ilmunya. Karena kalau akal itu adanya kan di hati kan. Ya. Emang akal di mana? Orang pada bilang di sini katanya. Makanya kalau ngomel pakai akal. Ya kalau ngomong yang berilmu diketawain pakai akal. Ini otak bukan akal. Akal tuh kata Nabi al-aqlu hahuna. Akal tuh di sini. Yusiru ila sodri. Berisyarat pada bagian dada.
Al-aqlu hahuna kata Rasul. Akal di sini. Maksudnya apa? Akal itu suara hati. Ya. Jadi kalau orang betul-betul bertindak dengan akal, dengan hati maksudnya. Nah, orang yang mentalak dunia, syahwat nggak dikedepankan. Karena akal yang dikedepankan. Kalau akal dikedepankan berarti kan hati yang dipakai. Kalau sudah bicara hati, bicara kelas pandang dan kelas dengar kan. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar itu yang mewarnai hatimu. Kalau kau lihat bagus, kau dengar bagus, hatimu bagus, akalmu bagus. Makanya anak-anak kita ini cuma butuh lingkungan. Jangan menganggap bahwa sekolah ini bengkel rohani loh. Kita beranggapan kalau anak nakal di sekolah jadi baik, belum tentu. Enak. Ini Rawamangun belum tentu. Kalau Tangerang belum tentu, pakai tentu beda lagi tuh. Memang Betawi macam-macam nih bahasanya nih. Jujur loh ya, saya kadang-kadang suka kesel juga tuh kalau ngelihat orang tua menganggap sekolahnya ini bengkel rohani gitu loh. Makanya nimbrung aja di cara mendidik sekolah. Ya, udah minta tolong cari sekolah yang murah susah banget gitu ya. Duh, sekolah sunnah mahal gitu ya. Dikasih yang murah komplain mulu, Masya Allah. Kayaknya kurang ini, kurang. Bikin sekolah sendiri, Masya Allah gitu. Kelewatan ya. Ini begitu tuh modelnya tuh ya. Ya jangan, harusnya sudah. Kalau kita percaya sama sekolah, ya sudah amanatkan. Sisanya doakan. Ini nyeredeng depan kaca ngeliat anak sudah ngintip mulu gitu loh. Jangan, sudah tawakalkan, makanya perlu kenal kita, paham lah. Jadi enak. Ya, coba talak dunia. Sehingga syahwat nggak dikedepankan, akal yang dikedepankan. Nah kalau bicara akal, bicara hati. Kan untuk taat dan patuh sama agama itu bukan hal yang mudah. Memang sih teorinya di Al-Ahzab ayat 36 itu wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini sering kita dengar. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, baik laki maupun perempuan. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Teori. Prakteknya ya tadi belum tentu itu gitu loh ya. Enggak gampang. Ya saya sih yang penting apa firman Allah, apa sabda Rasul, Ustaz. Ya iyalah ya. Cuma kan mengamalkannya enggak semudah itu. Ada yang sholat kok karena firman Allah dan sabda Rasul. Cuma sholat enggak membuat dirinya mulia, lihat. Ada yang nuntut ilmu loh. Tapi nuntut ilmu sekarang berkamuflase dengan penampilan. Ilmu yang dia tuh membuat dia sombong, cuma repot bikin kartu nama dengan title yang dia miliki. Tidak ada kemuliaan sama sekali. Tidak ada kemuliaan buat menyombongkan diri. Padahal ilmu itu betul-betul alat bantu kamu untuk hidup di atas dunia. Nah sehingga kalau ilmumu tidak bermanfaat, buru-buru berdoa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Buru-buru deh. Karena hafalan Qur'anku ini membuat aku nggak bisa bergaul. Hafalan hadisku membuat aku nggak bisa tersenyum di hadapan orang bodoh di hadapanku. Coba. Ini banyak, bukan satu dua. Buru-buru minta. Ini ilmu nggak bermanfaat nih. Dari zaman Rasul sudah ada kasus begini. Makanya jangan heran, dia ilmunya masya Allah Ustaz. Hafalannya ini, tapi kok gimana sih? Banyak orang jadi nggak demen ibadah gara-gara dia gitu loh. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat? Bukan masjid dikunci, dikasih portal, bukan. Demo urusannya. Terus apa? Tingkah laku kita membuat orang enggan sholat di situ, itu pun penghalang. Ini banyak kasus seperti ini. Ya. Makanya emang akhlak tuh penting sekali tuh. Ya. Pak ujung yang kalimat Rasul di akhir ayat itu mengatakan apa? Bu'istu liutammima makarimat akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Pernah ada seorang pemuda itu merasa keras hati. Hatinya keras. Kemudian dia bergegas pengen ke Rasul, pengen tanya nih apa yang mesti dikonsumsi supaya hati ini tidak keras gitu loh. Tuh bedanya anak muda zaman Rasul sama zaman kita tuh.
Ya, merasa keras hati itu nggak nunggu dikomplain sama orang tua, sama tetangga, sama temen. Dia koreksi, dia muhasabah, dia buru-buru datang ke ahlinya, Rasul. Ini nggak betul nih, saya keras hati nih. Keras hati tahu, bukan kuat kemauan, bukan keras, bukan. Tapi keras hati itu tidak ada ketertarikan untuk berbuat sebuah kebaikan. Azan berkumandang nggak tertarik buat sholat. Ada silaturahmi, kaki malas dilangkahin. Punya orang tua nggak bisa berbakti, itu keras hati itu. Oh, ini kayaknya ini ada masalah di hati saya nih. Kenapa saya nggak tertarik berbuat baik? Datang dia ke Rasul. Belum nyampe, Rasul udah ngelihat dari rona mukanya kelihatan. Karena kan muka mata ini jendela hati. Kelihatan, apalagi Rasul, kelas Rasul, bukan Nabi paranormal, bukan. Nyampe belum ke dalam rumah, Nabi udah ngomong duluan. Atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajatak. Anak muda, maukah kamu kuberitahukan, kata Rasulullah, sesuatu yang menjadi penyebab hatimu itu lembut, wa tudrika hajatak, dan cita-citamu, hajatmu terlaksana. Anak muda itu kan bengong. Ya mungkin kalau bahasa kita sekarang, emang juga itu yang saya pengen gitu ya. Kalau bahasa Rawamangun lah ya gitu ya. Emang juga itu yang kita mau. Datang kemari dikasih cara nih supaya hati lembut, gimana caranya? Supaya cita-cita saya terlaksana. Kan anak muda kan, cita-citanya banyak banget. Ya. Apa kata Rasul? Beliau dengan bahasa muda, anak muda loh ini, bukan orang tua ya. Karena bicara yatim, bicara orang tua sekarang biasanya. Ini bicara anak muda loh, anak ABG loh ini, masya Allah. Irhamil yatim, wamsa ra'sa, wa'atimhu min tu'amik. Lihat Rasul tuh. Pengen hatimu lembut, pengen kamu cita-citamu terlaksana. Nabi bukan work hard gitu, bukan gitu loh. Yang Nabi perintahkan bukan manjada wajada, bukan. Irhamil yatim wamsa ra'sah wa atimu min tu'amik. Yalin qalbuk wa tudrika hajatak. Coba kamu cari anak yatim, kamu sayang dia, kamu belai kepalanya, ajak makan dia dengan makan yang kamu makan, coba. Di mana mudeng logika orang sekarang bisa nerima itu? Gimana caranya, Ustaz? Ya, itu kan dalam maknanya. Irhamil yatim, kasihi anak yatim. Artinya apa? Sejak sekarang coba punya rasa empati buat orang yang layak ditolong. Wamsa ra'sa, jangan main-main kalau sayang. Jangan dibuat-buat, dari hati yang paling dalam. Wa'atimhu min tu'amik, ajak makan dengan makan yang kamu makan. Artinya apa? Cari uang rajin, kasih makan orang yang kamu makan. Bukan minta sama orang tua, kasih orang tua, bukan. Tapi kalau orang tua mau melatih anak cinta sama yatim, boleh. Nah, ini zakat, beras zakat ini tolong kamu yang kasih ya ke anak-anak sana ya. Latih anak kita boleh. Jangan kasih langsung ditinggal, kamu tanyain siapa aja namanya. Ya boleh tuh, biasain tuh. Jadi anak kita punya hati yang lembut. Karena memang bisa dialog sama orang susah. Kan kalau dialog sama orang susah kan sensitif, nggak gampang. Salah ngomong kesinggung. Ya orang lagi susah gitu ya. Kan sensi. Masya Allah ya. Kita ngomong aduh ya. Kita kalau ngomong baiklah kita ya wahai orang-orang susah, nggak mungkin kan gitu ya. Baiklah jamaah sekalian, sudah pada makan belum? Kesinggung tuh. Orang susah ditanya dia makan belum gitu ya. Serba salah ya, serba salah emang ya, sensi lah ya. Makanya kita kalau mau ngomong apa setelah makan enak dah ya. Kita kalau ngomong belum makan, waduh masya Allah agak susah lah ya. Iyalah walhasil bas sudah. Kalau sudah tahu seperti itu, lihat ada cara Rasul hidupkan hati, Allah akan mudahkan semuanya insya Allah. Talak dunia, tapi jangan tinggalkan dunia. Orang juga ditalak kan nggak langsung ditinggalin. Ya kan yang berhak mentalak kan suami. Ini mah kebanyakan pada minta hulu, minta cerai, kebalikan gitu ya. Yesus yang zaman dulu itu betul-betul talak itu solusi yang ditawarkan terakhir ketika sudah nggak ada jalan lain gitu ya. Maka setelah talak itu diam di rumah
sampai 3 kali masa suci. Ini enggak, kalau ditalak yes pulang gitu ya, seru sudah urusannya. Kejadian udah. Orang tua jemput ya selesai dah ya. Mana makna talak? Talak itu bukan berarti menelantarkan, menjamin tetap berhubungan, cuma ada batasan gitu lah ya. Dunia seperti itu. Kenapa? Dunia sijnul mu'min. Karena dunia ini penjara buat orang beriman. Dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara untuk orang beriman. Kebayang gak sih pernah masuk penjara belum? Jangan ngayal. Saya sih sering ya ngajar di sana. Ya walaupun nggak masuk penjara karena kesalahan, tapi kan ngajar ya. Saya di Cipinang, di sini di Pondok Bambu, Tangerang, sampai penjara Bali itu teroris gerobogan saya masuk ke sana ya. Nusa Kambangan. Aduh, nggak enak. Jangan masuk dah, nggak enak ya. Itu betul-betul penjara itu mata ngeliat semuanya. Kelihatan orang dagang, kelihatan, tapi nggak bisa manggil, nggak bisa beli. Nah dunia tuh buat orang beriman begitu, ngelihat semuanya ngelihat, cuma nggak perlu semua dirasa kan, sama. Tetap al-qasdu fil fakri wal ghina, menjadi orang yang qasdu, yakni orang yang low profile, tetap aja jadi sederhana hidupnya. Dunia nggak muat dirinya berubah. Ya, saya sih senang begini, susah begini. Insya Allah nggak merubah doa saya, doa mau tidur, doa bangun tidur saya sama. Lagi bahagia saya bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lagi ruwet juga, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu saya mau tidur di rumah, di kasur empuk, keras, di masjid, atau di majelis taklim, pokoknya saya bangun tidur doanya itu. Makanya kalau ada yang tidur bangunin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Itu yang pertama tuh ya. Ini untuk mendatangkan segala nikmat gitu ya, seperti itulah ya. Kemudian yang kedua, yakni mengertilah, pandailah tentang rububiyahnya Allah. Jadi awal berbagai macam kenikmatan yang kedua, hendaklah kita ini menjadi orang yang betul-betul mengenal Allah, khususnya rububiyahnya Allah. Rububiyah tahu gak? Rububiyah itu perbuatan Allah. Makanya nanti kalau kita bilang ya Rabbi, ya wahai zat yang menciptakanku dengan proses gitu tuh. Apa ya? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi gfirli Rabbi nggak ada ilahi. Bahkan Nabi Allah Ayub alaihissalam itu kan masya Allah ujiannya itu berat loh. Buat orang-orang yang sering sakit, sering baca sejarah Nabi Ayub dah, supaya kita tahu bahwa sakit kita ini nggak ada seujung kukunya Nabi Ayub lah. Ya kita paling migrain, betul ya. Beratan dikit borok, betul ya. Apa sih sakit kita? Jantung ya ada lah ya. Itu nggak kelihatan. Nih kalau Nabi Ayub kan fisik. Sementara sejarah mengatakan bahwa Nabi Ayub itu nabi yang tampan loh. Walaupun nggak setampan Yusuf, tapi beliau nabi yang tampan sekali. Beliau nabi yang kaya raya loh, turunan dari Daud juga itu ya, masya Allah. Ini Ayub orang kaya raya, walaupun nggak sekaya Sulaiman, tapi dia kaya. Anaknya banyak, hartanya berlimpah ruah, tampan, istri cantik pula. Allah uji dengan ujian yang berat. Anaknya mati teruruk puing bangunan mewahnya sendiri. Ketampanannya hilang, terkena penyakit kusta. Tiap pori itu ada belatungnya itu, masya Allah. Kebayang nggak? Kita dengar cerita aja, gitu ya. Apalagi ngelihat langsung, gitu ya. Subhanallah. Apa nggak bisa ngapa-ngapain udah. Istri yang cantik dari sabar nggak kuat juga dah, dia tinggalin. Tapi kata Ayub, ntar ya kan kubalas dengan 100 cambukan gitu loh, karena kecewa dia.
Ingat bagusnya doang, jeleknya dilupain gitu ya. Tapi kan kita tahu doa Nabi Ayub, ada yang hafal gak? Doa Nabi Ayub. Ini musim hujan harus hafal nih, lu sering sakit gitu ya. Rabbi anni masaniyad-durru wa anta arhamar rahimin. Itu doa Nabi Ayub. Rabbi bukan ilahi, Rabbi, Rabb yang menciptakan diriku dengan proses. Rabbi anni sesungguhnya aku masaniyad-durru terkena musibah wa anta arhamar rahimin dan kau yang maha pengasih di atas yang maha kasih. Nggak ada isi doanya itu mengajarkan Allah, nggak ada. Kita sakit baru berapa hari meriang saja doa kita udah ngatur Allah. Ya Allah sembuhin ya Allah, ya Allah. Kalau nggak sembuh kacau ya Allah. Aduh. Siapa yang mau nyari makan ya Allah diatur sama dia. Siapa yang mau nyari makan ya Allah. Ya itu nggak ada yang nyaut dari atas siapa gitu ya. Aduh ini manusia. Gimana ngerasain sakit kayak Nabi Ayub? Cukup mengatakan anni masaniyad durru, sesungguhnya aku terkena musibah, wa anta arhamar rahimin, dan kau yang maha kasih di atas yang maha kasih. Allah, Masya Allah. Dia berilmu, dia tahu sekali. Allah muliakan dia dengan kemuliaan yang banyak. Nah, itu perlu kita belajar tuh. Sampai kita tahu iya ya. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Makanya awal kenikmatan yang lain ketika kita mengenal Allah dengan benar, paham bahwa Allah nggak mungkin zolim, tidak mungkin ujian ini mendatangkan keburukan, tidak mungkin. Tapi kalau kita tidak kenal Allah, bahkan nikmat yang kita rasa pun menjadi bumerang yang mematikan. Dulu zaman susah kita akur loh rumah tangga. Udah seneng bengkelai mulu. Dulu tat zaman masih makan sepiring berdua tat, emang satu piring tat gitu ya. Sekarang piring apa yang ada nggak punya tat? Dari piring biasa, pirek, piring kotak, piring lonjong semua punya tat. Cuman jarang kepake. Masing-masing nggak mau masak, nggak mau makan. Ini orang ya. Mendingan zaman dulu juga Ustaz. Ya memang begitu kenyataannya. Ini fitnah, ini kita terlena. Listrik begitu. Dulu zaman listrik belum selancar kayak sekarang. Waduh. Aman. Tanya teman-teman di KUA. Kasus perceraian nyaris nggak ada dulu. Ya tahun-tahun 70-an, 80-an tuh kan. Listrik kan belum kayak sekarang. TV juga masih ada yang pakai aki, dijepit plus minus segitu ya. Nggak ada TV warna, bisa berwarna kalau kaca diganti depannya entar hijau, entar agak kuning. Dulu gitu ya. Siaran juga cuma satu. Ya. Film anak-anak yang dulu pernah ada tuh Unyil, cuma belum pakai laptop. Unyil masih begitu Unyil tuh ya, kan pakai laptop Unyil itu. Itu masa-masa Masya Allah, masa-masa indah tuh ya. Kita semau sinyal lah ketangkapnya pokoknya gitu ya. Kadang kita suka ledekin yang main antena belum, kita pakai antena yang lain gitu nggak nyambung. Subhanallah. Ya ketika tontonan belum banyak loh. Itu rumah tangga adem ayem nggak ada masalah. Sekarang ketika tower TV swasta di mana-mana, listrik lancar, Allahu Akbar. Keributan rumah tangga, kasus ini, kasus itu mulai merebak di mana-mana. Lihat. Padahal awalnya nikmat, cuma menjadi bumerang yang mematikan. Lihat, kayak sekarang yang disalahin gadget anak-anak ya. Saya bilang kerdil jiwa orang tua yang menyalahkan handphone. Ada apa dengan handphone? Gitu loh. Handphone ini kan cuma alat bantu untuk mendapatkan sebuah kemudahan. Ya memang anak-anak kalau memang yang dikasih yang memang nggak dibutuhkan ya berbahaya. Kita yang salah memberikan handphone dengan aplikasi yang lengkap. Ya anak kan rasa ingin tahunya tinggi betul. Dia pakai, dia ngelihat dunia cukup dari handphonenya. Kitanya yang smart, bukan handphonenya yang smart gitu loh. Ini anak yang dibutuhkan apa sih?
Ya telepon mamahnya, telepon papanya, atau paling kirim pesan saja. Cukup handphone yang begitu. Ini kan kitanya yang kadang-kadang nggak paham. Jangan disalahkan, ini butuh. Sekarang kalau anak nggak ada handphone, kita mau ngontak siapa? Guru. Ya kalau lagi aktif. Kalau lagi tidak, coba berpikir panjang, jangan pendek pikiran. Ya ini ilmu pengetahuan bisa dimanfaatkan, tapi bukan untuk disembarangi. Karena bisa jadi bumerang. Karena kasus kerusakan anak gara-gara gadget kan, gara-gara handphone, tab dan lain sebagainya. Kita akui itu. Cuma bukan mengambing hitamkan. Kan banyak juga orang, saya udah haramin TV di rumah Ustaz. Ya udah kita lihat gedenya kayak gimana nih anak tanpa pengetahuan coba. Kayak senior yang nggak bisa bergaul begitu. Bawa panji Islam yang menakutkan. Subhanallah. Dari mana TV haram? Acaranya yang haram, TV-nya tidak. Coba setel Roja TV, Wesal TV, Insan, Surah, Yufid, Fadol itu kan membangun. Bukan anti TV, ini kan picik pandangan. Banyak yang pemahamannya salah, banyak sekali. Sehingga agama jadi menakutkan gitu loh. Padahal dulu orang yang pinter agama itu penyebab Allah berikan merdeka buat negeri ini. Dulu kita punya jenderal, ya pemimpin perang, semuanya ulama. Antum sebut siapa pemimpin perang yang bukan ulama di negeri kita? Jenderal Sudirman, wallah, ulama Muhammadiyah dari Rembang, betul? Itu tuh Kerawang Bekasi tuh. Di atas tulang belulang yang berserakan itu kan ada puisinya itu kan? Apa itu kasus Kiai Haji Nur Ali itu, masya Allah. Pengangkat panji perang menaklukkan Belanda antara Kerawang Bekasi. Coba jelaskan tentang Hos Umar Cokro Aminoto, jelaskan. Jelaskan tentang Muhammad Nasir, jelaskan. Jelaskan tentang Bung Tomo yang berorasi, jelaskan. Jelaskan. Hos Umar Cokro Aminoto memiliki murid yang berani mengatakan proklamasi Bung Karno, betul? Dan seterusnya dan seterusnya. Dulu waktu dipegang sama kafir Buddha, kafir Hindu, kafir animisme, dinamisme, 350 tahun Belanda tidak bisa diusir. Ketika Islam tegak, bambu runcing bisa mengusir senjata canggih. Subhanallah. Kenapa? Allah yang menangkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Nah, mendatangkan izin Allah ini yang nggak gampang. Surga milik Allah betul, tapi lihatlah bagaimana mendatangkan cintanya Allah. Bagaimana coba? Kalau kita kupas hadis tentang bagaimana mendatangkan cinta, rata-rata hadis tersebut menggiring kita untuk menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Mengapa dia menghiasi wajib dengan yang sunnah? Karena dia tahu betapa nikmatnya ibadah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Itu bahasa Allah. Allah nggak bahas yang mendatangkan cintaku yang hafal 30 juz, hafal Sahih Bukhari, hafal enggak. Itu mah alat bantu buat survive. Tapi kata Allah praktek yang penting. Yang mendatangkan cintaku adalah ketika kau menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Sampai aku jatuh cinta. Tuh. Tapi kalau pada akhirnya malah ilmumu nggak mendatangkan cinta, malah menjadi penyebab kerusakan, maaf. Kita lihat kehancuran yang bakal menerpa kita nantinya. Wa ya'dubillah wa na'udzubillah. Yang ketiga, yakni terbukanya kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan ini, yakni kita orang yang betul-betul berilmu. Ya, jadi kalau tadi yang pertama kita orang yang condong kepada akhirat lah, orientasinya akhirat gitu ya. Kemudian yang kedua kita paham rububiyahnya Allah, mengerti siapa Allah dan bagaimana Allah memberikan nikmat, menurunkan azab. Kita pahamlah rububiyahnya Allah. Nah ini yang ketiga ini, kita betul-betul berilmu dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Membiasakan berilmu. Karena kalau sudah bicara ilmu, kata Allah surat Az-Zumar ayat 9 itu, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad, katakan apakah mereka berilmu? Ya? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tanya hatimu, tanya dari hati yang paling dalam.
Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya beda lah ya. Tapi dia berilmu kok nggak genah Ustaz ya. Nggak genah tuh apa ya? Kayaknya nggak enak, ada yang kurang aja gitu ya. Ya berarti ilmunya nggak bermanfaat. Ya, dia berilmu Ustaz, dia penghafal Quran, dia hafizah Ustaz. Lulusan sekolah-sekolah agama yang bagus. Tapi nggak membuat suaminya nyaman. Nggak membuat anak-anaknya bersih, menjaga diri. Lihat. Oh berarti ilmunya nggak bermanfaat. Ya, nggak nutup mata dia berilmu cuma nggak bermanfaat karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dia menuntut ilmu loh Ustaz, kajian dia datang, masya Allah. Tapi begitu Ustaz, kerjaannya sih semau dia. Aduh, kalau janji Allah susahnya, apalagi kalau urusan minjem. Aduh, jawabannya kalau nggak afwan sama qadarullah, masya Allah. Ya. Tapi kalau sama bank konvensional on time bayarnya gitu ya. Kita susah Tat, kita nggak ada apa ya kayak semacam koperasi yang membantu duafa Tat gitu ya. Kita bikinin semuanya qadarullah ma'afwan subhanallah. Tapi kalau pakai denda baru bisa nurut. Kita hanya yang merusak agama, bukan agama yang merusak kita. Kita nggak disiplin. Ya. Jadi akhirnya timbul kerusakan yang banyak sekali terjadi. Makanya coba deh berilmu deh. Karena Allah sudah katakan tidak sama orang yang tidak berilmu dengan yang berilmu, tidak sama. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nanti ngebahasnya enak, bukan nggak berilmu, dia berilmu tapi kok kayak nggak connect ya bahasannya ya, kayak nggak paham ya. Iyalah. Ya. Kalau dibilang yang paling cerdas itu ya Ali bin Abi Thalib. Tapi yang paling kucintai ya Abu Bakar kata Rasul, betul? Abu Bakar nggak secerdas Ali. Ini hidup bukan masalah cerdas atau tidak cerdas, bukan, ya. Tapi bagaimana menimbulkan cintanya Allah itu yang paling penting. Justru kadang-kadang cinta sejati orang tua itu jatuh kepada anak yang kurang sempurna loh. Mama kenapa sih Mama? Dia sayang banget sih. Aku kan juga pengen kayak dia gini. Udah. Kalau kalian tuh semuanya bisa, ini kan serba kurang ini anak gitu ya. Jadi malah ada keterpanggilan. Sehingga latahnya aja nama dia yang disebut, betul ya? Saking memang nggak susah, kita nggak bisa lepas itu cinta yang sejati. Adanya keterpanggilan untuk menutupi kekurangan yang ada. Ya, kalau buat orang yang sudah sempurna bukan berarti mengurangi cinta, sudah memang sudah alami, rasa itu akan hilang dengan sendirinya. Ya kayak kita ketika anak sudah mulai bisa survive, mulai bisa berteman, agak tenang kita jalan deh. Kalau anak belum mampu tuh kepikiran aja kita. Itulah insting cinta yang sejati seperti itu. Kenapa? Karena cinta yang sejati itu ketika kita bermanfaat buat yang dicintai. Tapi ketika manfaat kita kurang, akan berkurang dengan sendirinya. Itu hakikat cinta dalam Islam. Masya Allah. Ya, jadi kita berilmu lah. Karena kalau kita berilmu, kita akan tahu setiap perintah yang Allah perintahkan mendatangkan kebaikan. Kita pengen nikmat apa? Kita pengen rezeki yang paling gampang. Udah dikatakan tadi bahwa qad ja'alallahu likulli syai'in qadran, manusia itu dengan mikdar yang berbeda. Rezeki orang beda-beda, nggak sama. Ya, kalau udah segitu, diapain pun nggak bakal nambah. Sampai kapanpun cuma segitu sudah. Allah telah takdirkan. Terus nggak bisa nambah, Ustaz? Ya bisa, tapi Islam yang ajarkan, bukan menurut kita. Karena kalau menurut kita supaya rezeki nambah kita harus overtime. Ya betul dapat lebih cuma kan sakit kita nggak berasa. Keluar beli obat ya seri juga sama juga ya. Dengan saya lembur tiap hari Ustaz, makanya saya income saya tambah Ustaz. Ya tapi antum nggak tahu kan, anak jadi nungguin sampai malam, akhirnya sakit semua gara-gara begadang nungguin bapaknya. Coba lihat. Kamu juga badan kamu akhirnya lemah, jadi harus beli vitamin mahal. Coba deh sekali-kali reken pakai pulpen. Income sama pengeluaran sama ujung-ujungnya. Karena bukan begitu cara Islam, bukan. Untuk menambah nilai itu bukan manjada wajada, itu hadar. Namanya waspada dalam Islam. Itu ada di kitab Ad-Dawa Ibnu Qayyim itu hadar, waspada. Ya jadi kita berteori itu boleh namanya waspada. Tapi bukan merusak. La yugni hadar min qadar. Waspada itu baik cuma nggak merubah takdir. Lihat cara Islam yang Islam tawarkan. Rajin infak, rajin sedekah. Atau kayak anak yatim tadi. Anak muda, hidupkan hatimu dengan senang sama orang susah. Jadi kalau lagi suntuk bukan muter di mall. Alasannya ngadem deket AC. Bukan gitu ya.
Datang ke panti asuhan, lihat orang-orang susah, hidupin hati kita, hidupin. Supaya mungkin kerjaan kita belum punya, tapi modal hati mulia sudah kita miliki. Nah, ini berilmu nih. Orang kalau sudah hatinya mulia, wawasannya bagus, bohong kalau nggak dikasih kerjaan yang bagus. Sama orang kalau agamanya udah cakep, anti syirik, wiridnya dahsyat, ibadahnya bagus, udah nggak usah khawatir, bakal dipanggil jadi tamu Allah. Mungkin miskin tetap bakal berangkat. Coba lihat. Gampang kok orang anak pengen umroh cuma nggak punya dana, Ustaz. Siapin dirimu untuk jadi tamu Allah. Ikhlas karena Allah, coba. Banyak kasus kayak begitu, nabung enggak, punya duit enggak, malah antar berangkat. Coba. Kenapa? Layak jadi tamu Allah. Enggak usah diatur, jangan ngatur Allah. Allah tahu orang baik dapat orang baik, Allah tahu. Allah tahu ya orang baik harus jadi tamu Allah. Allah tahu udah. Sampai kamu sakit saja, jangan atur Allah minta sembuh. Kalau nggak sembuh kacau gitu, nggak bisa begitu. Allah paham. Tuh Nabi Yunus ditelan sama ikan, masuk ke dalam perut ikan ke tengah dasar lautan yang hitam, di tengah malam yang hitam. Coba lihat. Apa ada Nabi Yunus berdoa, Allahumma akhrizni min batnil hut. Apa itu? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan, begitu? Enggak ada doa. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus bukan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa artinya? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Tidak ada kalimat perut ikan di situ. Tapi mengoreksi diri, ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku kuntu telah minaz zalimin, berbuat zalim. Jadi yang kurasa ini karena kezolimanku ya Allah. Yang kurasakan buruk ini karena kezolimanku ya Allah. Ini hati galau aja, gundah gulana saja. Padahal semua sudah saya punya ya Allah. Rumah ada, mobil ada, anak punya, pasangan ada. Ya mau apa lagi, tinggal mati doang, betul ya. Cuma komplain aja, kayak orang keder. Mobil banyak, garasi penuh sampai jalan miring maksudnya. Tapi tiap pagi ngadepin mobil telok pinggang, kemana ya? Ya Allah kemana? Apaan mobil banyak kemana? Kali kalau nggak punya mah ya, ini keder tuh. Belanja mau belanja sebelum Ramadan, sampai penuh tuh kulkas. Dia mau masak bingung buka kulkas, masak apa ya? Subhanallah, coba pakai kacamata lihat di kulkas ada apa tuh, lihat. Tuh kalau bisa ngomong dia ngomong tuh, cabai pada jengker semua betul ini. Bawang pada peot di pojokan sampai pada akar. Tuh kalau diperhatiin akarnya bentuknya tulisan help me gitu ya. So-called gitu ya. Telur sampai kayak batu, Masya Allah. Masak apa? Pepes tuh kulkas gitu berempuk kali. Ini gitu tuh kayak gitu kayak orang keder tuh. Ya, kufur nikmat. Adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Kita pakaikan pakaian takut dan kelaparan. Wallahi seperti itu kenyataannya. Masya Allah, ya, subhanallah. Tayyib. Kemudian yang keempat, yakni awal kenikmatan yang perlu kita rasa ini yang menjadi awal kenikmatan, awal sebuah kenikmatan gitu ya. Yakni perjelas fungsi diri kita untuk apa. Ya tadi kita tercipta untuk beribadah. Tolong fokus. Jangan sampai kita lupa, mau dimanapun kita berada, yang pertama dipikirin ibadah. Makanya kalau mau bikin rumah, mau beli rumah, nanti kita beli rumah ya, daerah mana Pak? Rawamangun. Masjidnya jauh gak? Boleh tuh. Ada kajiannya gak? Kenapa? Karena buat apa kita berumah kalau bakal jauh tempat ibadah? Boleh, tanyain. Ini
kita akan bangun rumah nih mah nih, gambarnya arsitek sudah gambar nih, ada maketnya bisa dilihat gini nih. Tapi kalau bisa sih yang pertama kali dibuat musola dulu kali ya dalam rumah ini ya, dijadiin. Kenapa? Jadi kalau kita ngontrol ada tempat ibadah lah di sini. Masya Allah. Enggak, di rumah dapur dulu ya. Penting tuh soalnya. Dia lupa makan bisa belanja, betul bisa jajan kan. Ibadah kan nggak bisa jajan gitu. Tuh kalau orang yang berilmu tahu, ya, dia akan berkonsentrasi untuk itu. Anak-anak sekolah di mana nanti? Deket gak sekolah Islam di sana? Buat apa kita berumah kalau anak jauh dari kebaikan? Coba mulai berpikir. Karena kan kita orang tua cuma bikinin rumah, ya kita berapa lama lagi sih hidup? Kalau nggak ntar besok belagu amat umur panjang-panjang gitu ya. Ini yang jadi masalah nih ke depannya anak kita kalau kita nggak ada gimana di lingkungan tersebut tuh perlu dipikirkan. Ya, jangan sampai kita nggak ada rusak semuanya, jangan. Ya, coba mulai dipikirkan. Jadi memperjelas fungsi diri ini untuk apa tuh penting banget loh. Kita tercipta untuk apa? Untuk ibadah. Tolong sampai kapanpun yang namanya ibadah ini menjadi sebuah tolak ukur. Ya. Kita mau tinggal di mana, kita mau kerja di mana pun begitu. Kamu nggak pindah kerja kan sini gajinya kecil. Tuh ada yang nawarin gaji gede. Iya sih, saya sih pengen aja, jujur gaji lebih gede. Cuman di sini enak itu ibadah gampang. Tuh, saya pernah bicara beberapa orang tuh ya, Masya Allah. Antum kuat amat kerja di sini, padahal kan iya sih memang. Ya kalau dibilang nggak kuat sih nggak kuat, Ustaz. Cuma saya senangnya di sini ibadah gampang. Dahsyat, bener. Ya, kelihatannya susah. Anaknya udah mau S2 rata-rata. Masya Allah. Padahal ayahnya apa? Di atas OB dikit, Masya Allah. Berkah, berkah. Ini kenikmatan simpel bahasanya loh. Ya saya pengen kerja di tempat yang lebih bagus, cuman saya takut nggak seenak sini ibadahnya. Tuh. Mungkin dia nggak bisa belikan makanan mahal buat anaknya, betul. Karena uangnya nggak banyak. Tapi demi Allah, uang yang sedikit memberi makan yang apa adanya ke anak menjadi penyebab kepandaian anak-anak dia. Seperti Pak Tani yang di kampung makanan anaknya nggak menyehatkan, semuanya beasiswa anaknya. Ini malah orang kota yang anaknya, Masya Allah, makanan apa yang nggak dimakan? Nggak paham-paham sekolah. Udah nggak layak bodoh, Ustaz. Buku tulis aja yang mahal, pulpennya, pensilnya, antar jemput, Ustaz. Udah nggak ngalamin debu sama pusing di jalan ya anak, Masya Allah. Sepanjang jalan tuh suplemennya, aduh Masya Allah. Nggak jadi suplemen udah bagus, di mobil sehat betul nih anak. Nggak layak sakit. Nggak layak sakit nih anak gitu ya. Guru lesnya lain, Tat. Masya Allah ya, guru khusus yang pendampingnya beda lagi. Udah nggak layak bodoh deh nih anak, nggak layak bodoh. Tapi innalillah, giliran ngambil rapor suruh-suruan laki bini. Papa ada waktu gak sih Pak, tanggal 15 ada ngambil rapot loh. Maksudnya apa nih Maya? Rapot anak. Mama jadi ya, Papa nggak sempet lah ya. Tahu kan, Papa kerja. Ya sekali-sekali sih Pak, aduh nggak deh ya, Mama aja deh, Mama nggak sempet, Papa Mama mau gitu. Kenapa sih Pak? Papa nggak seneng sama warna merah. Oh Masya Allah gitu ya, rambutnya merah Pak. Jadi begitu tuh, ya. Padahal nggak layak bodoh. Cuma ya memang kita lupa ilmu ini bukan masalah bodoh atau pinter. Ilmu ini kan cahaya Allah. Al ilmu nur, wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu ini cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Ini anak nggak bermaksiat, cuma uangnya hasil maksiat buat sekolah. Lihat kita orang tua, anak sih nggak berdosa. Banyak hal-hal yang menjadi penyebab penghalang datangnya ilmu. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Baru kemudian yang terakhir untuk mendatangkan nikmat yang banyak ini, kita disuruh berhati-hati hidup di dunia. Karena hukum asalnya dunia itu mata'ul gurur. Hukum asalnya dunia itu kenikmatan yang menipu. Udah terlalu banyak korban di dunia inilah. Hatta orang yang berilmu jadi korban udah banyak. Apalagi yang gak berilmu,
Udah kayak sebatang kayu kering di tengah amukan badai dan gelombang. Bikin puisi deh. Aku seperti kayu kering di atas gelombang badai. Lagi mau-mauan aku jadi kayu. Ya. Jangan jadi kayu, jadi manusia. Makanya kalau jadi kayu kan pasrah terombang ambing. Kalau jadi manusia kan udah tahu badai nggak lompat dong, gitu ya. Ya, ini dunia ini menipu. Dunia menipu, banyak sekali penipu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Nggak usah di luar masjid, dalam masjid penipu banyak. Banyak yang imam penipu berbentuk orang ikut sholat banyak. Nggak punya ongkos nih, oh. Makanya saya sholat di sini minta dong. Atau tiap hari nggak punya ongkos, oh kerjaan itu orangnya. Di masjid loh itu. Mencuri di masjid, kayaknya ini orang udah betul-betul Masya Allah, berhati-hatilah. Belum lagi pencuri hati, pencuri akal, pencuri ideologi, pencuri akidah. Karena memang Rasul mengatakan inna fil kalami la sihrun, dalam ucapan ini ada sihir. Kita kadang-kadang suka terpancing untuk melihat, mendengar, percaya. Anak-anak kita juga sama kan, hati-hati paham di Indonesia macam-macam nih ya. Kita nggak bisa menjaga akidah anak di mana-mana, dia bergaul. Tapi rumusnya satu, kasih yang halal, jangan yang haram, jangan yang syubhat. Sehingga nanti kalau badannya nggak terkontaminasi dengan yang haram atau syubhat, Allah akan jaga dengan kemuliaan. Bukankah begitu bahasa Rasul? Famanittaqo syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Agama ya Islam, kehormatannya apa? Harta dan anak. Jadi ternyata ketika tangan ini nggak bisa menyentuh, mata nggak bisa melihat, telinga nggak bisa mendengar, hati nggak bisa menghayalkan letak anak kita, Allah yang bakal jaga. Kuncinya satu, jangan kasih yang syubhat apalagi yang haram. Biarin orang tua harus berani capek. Capek nggak apa-apa. Banting tulang, kepanasan, kehujanan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Memang udah fitrah kok. Makin keras usaha kita, makin berbentuk karakter jiwa anak kita nantinya. Nggak usah khawatir, jangan pengen kerja yang gampang-gampang, yang susah nggak apa-apa, yang penting halal. Udah jangan hitung-hitungan, udah banting tulang, udah jangan hitung-hitungan. Kalau yang halal udah biarin, kalau perlu kaki jadi kaki, tangan jadi kanan gitu loh. Artinya sebenarnya gitu ya. Karena yang nggak bener kan kaki jadi pala, pala jadi nggak bener itu kalau begitu ya. Kita tetap benar ya, walaupun capek tetap kaki jadi kaki, tangan jadi tangan, tetap ya, pala tetap tempatnya gitu ya. Ya supaya apa? Supaya kesananya betul. Karena nggak mungkin yang betul mendatangkan yang salah. Nah kita pengen sebuah kemuliaan insya Allah ya. Wallahu musta'an. Ya, ana rasa ini dulu kali kita berdialog kayak sisanya, karena ana harus siap-siap maghrib di Rabanian semalam ini. Ada sedikit briefing panitia maghrib di Al Azhar. Coba yang mau tanya silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal, silakan. Fadhal. Antum, na'am. Ada mic, kasih mic, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Iya. Emang masa-masa sekolah ini suka masa terkecoh kita. Kita cuma fokus nilai bagus, kita nggak bicara manfaat ilmu yang kita tuntut kan. Nanti kamu akan merasakan. Ustadz pernah ngalamin seumuran kamu dulu, justru banyak anak-anak yang nggak ranking, nilainya nggak bagus. 20 tahun berpisah dengan kawannya yang cerdas-cerdas ini. Ternyata kawannya yang cerdas itu kerja di sebuah perusahaan yang mimpin temennya yang bodoh itu loh. Banyak kasus kayak begitu. Ya nggak usah sarankan tetap stay jadi anak bodoh, bukan gitu ya maksudnya. Saya lebih menekankan nanti bagaimana ilmu yang Anda tuntut itu bermanfaat. Ya, karena ada orang yang memang cerdas, cepat menangkap nilai bagus.
Tapi ada juga orang yang lambat tapi menangkap. Memang kalau bicara nilai dia nggak setinggi temannya yang cerdas. Cuma dia paham. Banyak. Belum lagi nanti otak manusia itu berbeda proses perkembangannya. Ada yang pinter waktu SD, ketika SMP bodohnya super bodoh. Ada justru ketika SD dia bodoh, SMP-nya, SMA-nya dahsyat, pinter banyak kayak begitu ya. Jadi mungkin yang adik perlu jaga ya, tetap berusaha untuk belajar, tapi jangan sampai belajar ini menelantarkan ibadah. Karena paling tidak ilmu akan bermanfaat. Karena kalau bicara kecerdasan itu silangan. Gimana orang tua kita nih? Ya kalau orang tua kita pas-pasan ya kita pas-pasan begitu kan ya. Cuma tetap di mata Allah ahsanut taqwim, terbaik. Makanya yang perlu kita pakai apa? Ilmu ini bermanfaat. Bukan bicara nilai. Bahkan kadang-kadang gara-gara nilai jadi sombong. Banyak kasus kayak begitu. Ya. Jadi kita berharap tetap belajar, tapi berpikirnya bagaimana ilmu ini bermanfaat. Jangan heran ya kalau nanti lihat teman kita yang agamanya nggak bagus, ibadahnya kurang, cuma ranking mulu gitu ya. Ya iyalah, Einstein juga kafir, di atas rata tuh betul ya. Cuma kan bukan begitu bahasanya. Karena nanti pada akhirnya ketika kita bersaing dalam sebuah usaha, itu yang dibahas oleh agama itu kehalalan prosesnya, bukan kecerdasan ahlinya, tapi kehalalan. Karena boleh jadi perusahaannya sama, modalnya sama, semuanya sama, nanti berkahnya beda. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal, silakan yang lain. Antum. Nah, fadhal. Iya, insyaallah. Waalaikumsalam. Yang statusnya itu ijma para ulama itu haram ya Ustaz. Nah itu gimana status ibadah dan amalannya gitu? Iya. Ya bagaimana kalau orang talbis masih mencampur adukan antara iman dengan maksiat gitu ya. Karena kan haji apa semua itu kan iman. Sementara ada kemaksiatan berbentuk meletakkan uang di konvensional. Padahal ulama nggak melarang kalau menjadikan bank konvensional alat transportasi, ya, cuma buat transfer. Tapi kalau stay nanti masuk kategori wata'awan, at-ta'awun. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan yang dosa. Ini menandakan bahwa ibadahnya itu tidak betul. Karena ibadah yang betul, sadar nggak sadar akan menjadi penolak dia berbuat dosa. Tadi contoh sholat, tanha anil faksa wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita nggak, anak ini belum dewasa dalam perbuatan dosa. Tapi kalau dibiasakan sholat, anak ini akan tercegah dari kemaksiatan gitu loh. Kita ini punya sekolah, kita bisa ngelihat anak-anak. Saya selalu bilang sama guru-guru, jangan biasakan menghukum anak. Takutnya anak ini enjoy dengan hukuman. Ini yang paling bahaya. Karena anak kita sakitin juga, enjoy, lama-lama kebal. Bukan begitu bahasanya, bukan. Tapi cegah dia berbuat yang salah. Kuncinya satu. Ini anak lihat sholatnya. Ternyata betul. Guru kan pada nggak ngehin. Ya, kalau guru di depan sholat, anak pada bercanda, nggak tahu kan. Nah ketika ada guru yang masbuk, ngelihat ini anak kalau sholat, bacaan imam dia nggak paham, dia serahkan semua sama imam. Sholat nggak berfungsi buat dia. Banyak kasus kayak begitu. Canda ini, dilihat. Anak tukang bohong dipukul, ya akan selalu makin pinter cara ngebohongnya. Coba, ke muka kita coba. Malu dia kenapa belum sikat gigi? Itu masalahnya. Sampai kapanpun anak yang malas sikat gigi akan menjadi pendusta. Karena setan sangat suka sama mulut yang bau. Dan setan benci sama mulut yang bersih. Coba dicari itunya gitu loh. Nggak ada murid yang bodoh, yang ada tuh males, nggak mencari sabab.
Sebenarnya di rumah bisa dibikin kayak begini gitu, terapkan. Kamu yang jujur sama mama. Ya si mama gimana mau jujur, sikat gigi aja males gitu loh ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Now. Satu lagi, lagi silakan. Ada? Allah? Tapi maafi soal? Khair, insyaallah manfaat yang disampaikannya buat anak pribadi, buat antum sekalian. Ya Allah, minta maaf pada kekurangan. Kita lanjutkan bahasan kita setelah ini di Masjid Agung Al Azhar insyaallah. Kontan atau kredit. Ini lebih mendalami tentang bahasan bagaimana cara Allah membayar ibadah kita, langsung atau bertahap. Wallahu a'lam. Insyaallah manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.